Bapak Ibu sekalian, kalau pengen ngecek iman kita sekarang di kondisi lemah, menengah atau kuat, itu ada standarnya di Quran surah ke-8 ayat kedua. Saya ulang ya. Quran surah 8 Al-Anfal di ayat yang kedua, paling kanan sebelah atas di mushaf. Standar untuk mengecek kira-kira malam ini kita di posisi mana? Iman yang kuat, yang menengah, atau yang jauh? Innamal mu'minuna. Innama adatul hasri. Perhatikan. Huruf untuk membatasi satu hukum yang ada di ruang lingkup itu saja. Innamal mu'minuna, yang disebut orang punya iman itu tandanya berikut. Kalau tak punya tanda ini, tanda standar, artinya dia belum masuk pada golongan beriman. Satu, idza dzukirallahu, jika disebutkan nama Allah kepadanya, wajilat qulubuhum, ada getaran dalam hatinya. Saya ulang ya. Bu. Tanda pertama, kalau diperdengarkan nama Allah, itu ada konfirmasi getaran di hatinya. Awas nih, getaran hati itu beda-beda. Di jalan lagi pelanggaran ketemu polisi, ada getaran tuh. Tapi bukan getaran iman tuh. Ya, awas, hati-hati tuh. Ya. Awas, ada rasa orang tua kepada anak, itu ada getaran. Apa yang membedakan getaran iman dengan getaran kemanusiaan? Perhatikan standarnya. Akan disebutkan nama Allah yang ketika diperdengarkan di telinga kita, konfirmasinya langsung datang lewat iman. Telinga, bahasa Arabnya udhun. Jamaknya disebut adzan. Setiap hari 5 kali dalam pergantian waktu, itu nama Allah disebutkan dalam setiap pergantian waktu. Pagi baru bangun tidur disebutkan, siang disebutkan, ganti sore disebutkan, masuk menjelang malam, maghrib disebutkan, malam sebelum tidur disebutkan. Untuk mengecek, jangan-jangan kata Nabi, ada yang paginya yusbihu mu'mina, dia masih punya iman, wa yumsi kafira, ternyata sorenya hilang imannya. Diperdengarkan di telinga kita, bahasa Arabnya adzan. Maka dalam adzan, kalimat pertama yang disebutkan nama Allah atau bukan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu disebutkan ada getaran. Nah, saya mau tanya begini. Kalau adzan itu panggilan untuk apa? Itulah sebabnya kenapa dalam Al-Quran sholat satu-satunya ibadah yang disebut dengan iman. Ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji. Hanya sholat ibadah dalam Al-Quran yang namanya disebut dengan iman. Al-Baqarah ayat 143. Paling kiri sebelah bawah di mushaf. Lihat di ujungnya. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Kalau ada orang sholat dilakukan dengan imannya, tapi dia nggak tahu kiblat. Maka karena imannya kepada Allah, dia menghadap dengan berkeyakinan dia menghadap kiblat. Kata Allah, imannya itu yang aku nilai sebagai sholatnya. Perhatikan. Dan kata sholat dalam Al-Quran itu menjadi pembuka kata yang disandingkan dengan iman. Jadi kalau teman-teman baca Quran, mencari kata iman pertama dalam Quran disandingkannya dengan sholat. Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas. Ada orang-orang takwa yang cirinya dia punya iman konsisten. Pembuktian pertamanya dalam sholat. Maaf, jadi kalau pengen ngecek iman kita itu standarnya rendah, menengah, atau kuat, maka cek dalam sholat. Bagaimana cara ngecek dalam sholatnya? Inilah detailnya Al-Quran. Al-Baqarah ayat 238, paling kanan sebelah atas, pojok. Lihat kalimatnya. Hafizu alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Kata Allah, coba cek kira-kira orang yang muslim beriman itu tahu waktu sholat untuk menjaganya atau tidak? Yuk sebentar. Subuh besok jam berapa?
Jangan lihat sini, nggak ada. 4, 35. 4, 4, 2, 4. Terjadi perbedaan pendapat waktu sholat subuh. Gimana ini ahli hisab ini? Ya, ini menunjukkan kita datang dari tempat yang berbeda-beda. Ya, baik, kita ambil yang standar, misal 435, 427. Tadi di Lanut 426 saya. Ambil 427 lah ya, izin Pak ya. 427, 435 komat beliau. Lihat, 437. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 437. Begitu dipanggil, saat dipanggil kita langsung sadar, ya Allah sudah azan, siap-siap sholat. Ini adalah menunjukkan iman yang standar. Belum kuat. Belum kuat. Ingat. Jadi kalau dipanggil, pas dipanggil sadar, itu imannya kata Allah standar. Izin Bu Rektor, di sini aktivitas jam berapa dimulai? Ya. Jam 8. Kampus aktivitas kuliah dibuka jam 8. Mahasiswa datang jam 8. Standar tidak? Standar. Kalau Anda datang jam 6, itu artinya di atas standar. 427 azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada orang yang bahkan siap-siap dari jam 3. Disebutkan di Quran, dia nunggu pemanasan dulu supaya subuhnya itu optimal. Dia tahajud dulu, dia istighfar dulu, dia tunggu sampai tiba waktu subuh. Itu yang tadi saya bacakan, rakaat kedua dalam salat Isya. Quran surah 51 ayat 15 sampai dengan ayat 18. Itu adalah tentang orang ahli surga yang masuk surga dari taman surga yang disifati oleh Allah sedang beraktivitas di bumi. Di antara cirinya, dia menyiapkan persiapan subuh, dia datang sebelum dipanggil. Itu iman yang tinggi. Jadi kalau 427 dipanggil Anda datang, itu standar. Jam 3 Anda siap-siap, di atas standar. Tapi kalau 427 dipanggil Anda baru sadar jam 7.42, nah itulah wajah-wajah iman terlemah itu. Ya. Nah, ketika ayat Ramadan ini dibuka dan turun, ini maksud saya. Turunnya bulan Sya'ban dibuka dengan panggilan iman, diawali dengan kata ya, Allah itu maha tahu. Semua orang beriman tuh tingkat imannya nggak sama. Tadi aja sholat kan ada yang nunggu qomat dulu. Ya kan? Ya. Ini kan ibu pas mau kajian aja datang duluan. Coba kalau di luar kajian. Tuh. Tapi indahnya pembuka Quran itu, perhatikan kalimatnya. Kata Allah, Ramadan ini spesial. Karena ia bisa mengangkat iman yang paling rendah pun, itu bisa naik ke posisi tertinggi. Itulah kehebatannya Ramadan. Keunggulannya Ramadan. Ini yang menjadikan awal Ramadan itu menjadi berkah. Karena di awal Ramadan itu, semua jenis rahmat Allah diturunkan, mencakup semua pemilik iman. Itulah sebabnya nanti Masjid Walidah ini pada saat malam pertama Ramadan, jangankan yang sering ke masjid, yang jarang ke masjid pun bisa saf pertama. Maaf, jangan simpulkan yang datang saf pertama nggak pernah ke masjid ya. Tapi kalau nggak percaya silahkan Bu. Yang nggak pernah pegang mushaf, itu ibu-ibu malam Ramadan bisa tadarusan. Yang jarang sholat sunnah, itu Ramadan itu bahkan dikejar keadaan sunnahnya. Itulah indahnya Ramadan. Itulah indahnya. Tapi siapa yang bisa mendapatkan itu? Ialah orang-orang yang memulai persiapan sejak Sya'bannya. Jadi kalau kita tidak tarhib dari bulan Sya'ban, vibes-nya nggak akan dapat. Ya. Auranya tidak akan sampai. Itulah sebabnya hadis riwayat An-Nasa'i. Saya cepat. Nomor hadis 2357. Silakan dicek, saya sudah lihat. Riwayatnya dari sahabat Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Dikonfirmasi oleh Sayyidah Aisyah di Al-Bukhari, perhatikan kalimatnya. Qala ya Rasulullah, ya Rasulullah, lam araka tasumu syahra
Saya tidak pernah menyaksikan Anda menunaikan banyak puasa sunnah hampir dalam sebulan. Kama tasumu Sya'ban atau kama qala. Seperti Anda menunaikan puasa sunnah ini di bulan Sya'ban. Saya ulang ya. Hadis ini memberikan kesan Nabi itu bulan Sya'ban itu sudah tarhib bu, untuk persiapan Ramadan. Anda bayangkan seorang Nabi istimewa, ada ayat turun memujinya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ada satu surat diturunkan menjamin surganya sebelum wafat, surah Al-Kautsar. Dipuji oleh Allah dengan semua keluarganya, dipuji sahabatnya, dipuji umatnya. Nabi mulia ini masih persiapan menjelang Ramadan dari sejak Sya'ban. Ada yang mengaku umat Nabi Muhammad, tidak pernah ada ayat turun memujinya. Tidak ada satu ayat atau surat bahkan menjamin surganya. Tidak disebutkan keluarganya dalam Al-Quran. Bahkan dia mengaku muslim dan beriman, tidak memiliki persiapan sebelum datang Ramadan, sehingga ketika sampai Ramadan tidak siap dia untuk menjemputnya. Itu poin satu. Karena itu tolong malam hari ini silahkan dicek kira-kira berada di level mana keimanan kita dan seperti apa persiapan menuju Ramadan.